Pemirsa, 4 penculik pelajar dari rumahnya di Surabaya, Jawa Timur ditangkap polisi. Motif penculikan agar ayah korban yang berutang 80 juta rupiah kepada otak penculikan yang masih buron segera membayar lunas. Aparat Satreskrim Polres Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur berhasil menangkap 4 orang yang menculik Naswan, pelajar 16 tahun dari rumahnya di Jalan Cumpat Bulang. Bin, Suet, Abdul Muni, dan Umar diringkus di tempat persembunyiannya di wilayah Sampang, Jawa Timur pada Rabu 9 Februari. Keempat pelaku merupakan komplotan penagih utang pimpinan H yang masuk dalam daftar pencarian orang. Menurut polisi, motif penculikan lantaran orang tua Aswan belum membayar utang kepada H sebesar 80 juta rupiah. Aksi tagih utang dengan modus menculik anak sudah 2 kali dilakukan komplotan H. Polisi juga menyita 1 unit minibus yang digunakan para pelaku pembawa paksa korban. Para pelaku terancam pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 tahun penjara. Sudah 2 kali mereka melakukan seperti ini. Jadi ada hutang, kalau tidak bisa bayar culik, kemudian tebus. Ini sudah kejadian kedua kalinya. Modalnya kita dalam waktu dekat kita bisa amankan DPO itu. Sementara itu, Naswan berhasil ditemukan polisi di Pasar Blega, Bangkalan, Jawa Timur pada Sabtu 5 Februari setelah 2 hari diculik dari rumahnya. Korban sudah kembali kepada keluarga setelah menjalani pemeriksaan kesehatan. Berniat menagih utang, seorang kontraktor perusahaan tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah tewas dianiaya temannya. Tersangka ditangkap aparat Satreskrim Polres Kolaka Utara di rumah keluarganya. Seorang laki-laki bernama Garnudin, 39 tahun, di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah tewas dianiaya temannya sendiri dengan senjata tajam saat menagih utang. Korban dianiaya oleh tersangka bernama Daha, 29 tahun, warga desa Kalo, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Pelaku dan korban saling mengenal dan sama-sama bekerja di salah satu tambang nikel. Kedatangan korban ke Kabupaten Kolaka Utara untuk mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan di perusahaan tambang nikel sambil menagih utang kepada pelaku sebesar Rp200.000. Tak terima diancam oleh korban, pelaku langsung menganiaya korban dengan parang hingga tewas di tempat. Setelah itu anggota bergegas, kemudian kami gabungan dari Satreskrim, tim sus Delegator berangkat menuju TKP untuk mencari keterangan saksi-saksi yang ada sekitar TKP. Untuk saksi sendiri yang telah diperiksa itu ada 3 orang, itu pemilik warung coto 2 orang, yang kemudian selanjutnya 1 orang keluarga korban, tempatnya korban tinggal. Dari situ kita menemukan petunjuk terhadap siapa pelaku pembunuhan yang terjadi kepada korban. Polisi menyita 1 buah parang yang digunakan untuk membunuh korban. Sementara tersangka dijerat hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, pemirsa, seorang pria di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menganiaya seorang penagih utang hingga tewas mengenaskan. Pelaku kesal melihat istri dan anaknya dimaki dan diintimidasi korban yang datang menagih utang. Renhar, penagih utang ini tergeletak bersimbah darah di perumahan Tanjung Jalan Usaha Tani, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Penagih utang sebuah koperasi asal Samarinda ini menjadi korban penganiayaan seorang penghuni rumah bernama Tommy menggunakan senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, namun karena luka parah di perut dan leher, korban meregang nyawa. Penganiayaan ini berawal saat korban mendatangi rumah pelaku untuk menagih hutang. Pelaku tidak bisa menahan amarah saat melihat istri dan anaknya dimaki dan diintimidasi hingga langsung gelap mata dan menganiaya korban. Usai kejadian, polisi langsung menangkap Tommy dengan barang bukti sebilah senjata tajam yang digunakan saat menganiaya korban. Pelaku mengaku emosi melihat korban yang marah-marah dan hendak memukul anaknya. Dia sudah kontak fisik ke saya,
terus juga dari bentuk chat dan WA itu sudah, mohon maaf, dia sudah mengancam saya dalam artian tidak aman keluarga saya, bahkan diri saya sendiri tidak aman. Si korban atas nama Renhard ya datang ke rumah pelaku ya, pelaku atas nama Jerian Tommy Alpatri ya untuk menagih hutang. Kemudian korban pada saat itu berkata kasar, membentak dan mendorong anak pelaku ya, dan juga memaki istri korban. Kemudian pelaku dengan adanya makian dan mau memukul anak korban, pelaku pun langsung emosi. Akibat perbuatannya yang di luar batas, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Kutai Kartanegara dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Seorang remaja 17 tahun di Barito Selatan, Kalimantan Tengah nekat membunuh temannya karena dendam. Pelaku marah lantaran korban tidak mau mengganti uang 6 juta rupiah dan tidak membantunya saat terjerat kasus hukum. Seorang pemilik bengkel di Jalan AMD 1, Buntok, Kota Barito Selatan, Kalimantan Tengah, ditemukan tewas di depan bengkelnya usai dianiaya remaja usia 17 tahun menggunakan senjata tajam. Warga sekitar tidak ada yang berani mendekat dan hanya menyaksikan dari jauh hingga akhirnya polisi tiba di lokasi. Menurut istri korban, suaminya dibunuh pelaku yang juga temannya yang menagih uang 6 juta rupiah. Namun karena tidak ada uang, pelaku mendatangi bengkel dan langsung menganiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas. Tidak berselang lama, polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya, Desa Manggaris, Barito Selatan tanpa perlawanan. Dan dari hasil pemeriksaan pelaku mengaku dendam karena korban ingkar terkait uang 6 juta rupiah yang merupakan uang damai saat keduanya sedang tersandung masalah hukum. Pelaku menghubungi melalui telepon kepada korban dan menagih sejumlah uang terhadap korban terkait dengan penyelesaian perkara sebelumnya. Jadi korban dan pelaku memiliki masalah pertikaian sehingga sepakat untuk urunan pukul uang kurang lebih 6 juta. Namun sampai kemarin belum terbayar juga sehingga pelaku menghubungi korban melalui telepon. Karena jawaban korban tidak memuaskan kepada pelaku sehingga pelaku mendatangi korban dari rumah dengan sebelumnya membawa pisau. Karena masih di bawah umur, pelaku akan diproses dengan sistem peradilan anak. Pelaku disangkakan dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Seorang pemuda ditangkap usai paksa 4 siswi untuk layani video call seks. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.